Halo, Bisalar. Selamat sore. Sebentar, ketinggian nih. Selamat sore, selamat siang. Selamat datang di seminar online Shopee hari ini. Hari ini bakal ditemenin sama Putri dari Shopee Operation. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Udah pada siap belum? Bentar lagi mau 99 nih. Tinggal 6 hari lagi nih. Gimana persiapannya? Udah maksimal atau belum? Sore siang. Sudah matang. Oke, yang sudah matang nanti kita cek lagi benar udah matang atau belum. Karena nanti hari ini kita bakal bahas sharing apa aja sih yang harus kita persiapkan dan sebenarnya dari yang udah kita persiapkan itu apalagi yang harus kita cek-cek gitu biar kita nggak keteteran nantinya biar kita siap 100%. Terus sebelum mulai hari ini aku mau apa namanya? Mau kasih tahu hari ini ya, ini kenapa nih aku nih? Hari ini aku nggak sendirian seperti biasa, udah ada kakak-kakak dari Shopee Operation lainnya yang siap jawabin pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jadi kalau mau ada pertanyaan, silahkan apa namanya diajukan di kolom pertanyaannya. Oke, ini aku pakai lampu. Kalau misalnya aku taruh nih Kak Narendra ya, terangin lampunya. Kalau misalnya aku taruh di bawah lampunya, itu jadi mataku nggak bakal kelihatan karena mantul sama kacamata, susah jadinya. Makanya agak gelap nih, ya. Tapi cukup jelas lah ya. Nih gini aja nih aku kelihatan nih, tuh. Apalagi kalau ditaruh di depan itu di kacamata aku semuanya lampu. Oke, mantap. Nah, terus juga hari ini juga bakal ada, seperti biasa, kita bakal tetap ada giveaway. Sebentar, aku cek dulu giveaway-nya apa ya. Hari ini tanggal 3, tanggal 3 September. Duh, mana nih? Nah, ini dia. Nah, untuk teman-teman, hari ini ada kredit iklanku ya untuk 5 orang pemenang. Ya, jadi ada masing-masing pemenang bakal dapetin 100.000. Itu kan lumayan tuh, apalagi mau campaign bentar lagi, orang makin rame, dapat modal iklan, dapat ilmu juga, udah tuh pol-polan habis itu. Mau cuma dari kemarin gak dapat-dapat, siapa tahu habis ini dapat Kak. Syaratnya gampang kok, yang penting teman-teman aktif selama sesi ini berlangsung ya, dari awal sampai akhir. Terus juga kalau misalnya teman-teman ngasih saran buat teman-teman yang lain yang lebih baik, itu jadi nilai plus buat kita. Saran buat kita pun dan juga kritikan yang membangun untuk kita itu akan jadi nilai plus juga. Gitu. Oke, udah ready? Kita mulai untuk materinya. Yuk, Kak Daniel udah nggak sabar nih. Sebentar, nih aku salah. Sip. Oke, clean dulu biar nggak terlalu kedengeran. Oke, hari ini kita mau ngecek ya, mau ngecek persiapan terakhir sebelum 99 Super Shopping Day dari teman-teman biar kita bersama-sama sama-sama siapin gitu apa yang harus kita siapin dan kita cek apa yang udah kita siapin benar-benar udah 100% atau belum. Oke, materi hari ini nggak banyak, ya, cuma dua pembahasan kita hari ini. Yang pertama kita bahas tentang kita lihat operational checklistnya. Yang kedua ada di marketing checklist. Terus juga terakhir nanti selain checklist-checklist yang akan kita bahas, kita juga bakal sharing tips untuk teman-teman apa aja yang harus teman-teman lakuin juga di 99 Super Shopping Day hari ini pada kali ini gitu. Oke, dua tapi beranak cucu. Nah, yang pertama kita bahas dulu operational checklist. Ya, berapa persen persiapan teman-teman menuju 99 Super Shopping Day? Ya. Nah, aku mau nanya dulu, teman-teman itu kira-kira persiapannya itu udah berapa persen? Yuk, kita kira-kira dulu.
Berapa persen kesiapannya? 90% Kak Kristanti. Kak Raffi baru 5% nih. Semoga habis ini bisa langsung jadi 90% atau 95% lah ya. Walaupun nggak nyampe, karena kalau 100% kan terlalu sempurna tuh. Ya, kesempurnaan hanya milik yang di atas gitu. Oke. Nah, terus ya apa sih yang harus kita persiapin gitu? Yang pertama adalah pengaturan toko kita, terus stok produk kita, tenaga kerja kita, tata letak gudang, logistik, proses fulfillment, itu semuanya harus kita perhatiin. Karena kebanyakan biasa yang terjadi biasanya tuh pas campaign yang benar-benar diperhatiin itu cuma di produknya doang, tapi lupa sama hal-hal kecil yang lain yang bisa mengganggu operasionalnya. Nah, hari ini kita bakalan ngingetin semuanya buat teman-teman. Apa aja sih yang harus teman-teman perhatiin? Nah, kita ada checklist table, ya. Ini contoh checklist table-nya. Nanti akan ada filenya juga. Nanti kita bisa bagiin juga terakhir untuk teman-teman. Jadi ada berapa komponen kan yang harus kita cek untuk kesiapan kita menghadapi campaign. Kayak operasional, fulfillment. Kalau operasional kayak tata letak gudang, yang apa yang harus kita tata ulang, misalnya kayak 5S. Ya kan 5S kan kita udah bahas juga sebelumnya. Terus batas pemetaan ruangnya. Nah, kondisi saat ininya seperti apa? Nah, terus juga perlu kita lakukan kalau kita udah tahu kondisi saat ini adalah yang kita perhatikan adalah area outbound-nya. Ya, ruang untuk area outbound-nya udah cukup belum? Ya, terus juga area packingnya udah cukup belum gitu kan, terus udah bikin floor marking atau belum. Nah, contohnya nanti kayak gini nih kita kasih filenya juga untuk teman-teman, jadi teman-teman bisa sambil cek-cek juga ini berapa hal yang sebenarnya harus kita perhatiin selama campaign berlangsung gitu. Jadi teman-teman bisa tanda-tanda ini nanti, ya kan, misalnya tata letak gudang, sediakan ruang di gudang, butuh atau enggak, misalnya iya gitu. Jika iya atau sudah dilakukan atau belum, misalnya belum. Nah, kalau belum, ini ada action plan-nya, kayak misalnya bikin floor marking, tambahkan ruang pada area outbound, gitu-gitu. Terus juga kayak gini, gudang yang mudah dipahami, butuh atau enggak, pastinya kan butuh nih. Terus apakah udah diterapkan atau belum? Ya kan, misalnya belum, ini adalah apa yang harus kita lakuin, action plan-nya. Oke, posisikan produk terlaris dan produk yang mengikuti promosi dekat dengan meja packer. Terus juga gunakan kode lokasi rak, cantuman kode lokasi rak pada SKU, induk, gitu-gitu. Jadi nanti filenya kita bagiin. Pada mau nggak filenya? Kalau nggak mau, nggak aku bagiin nih. Oke, mau lah ya. Siapa yang nggak mau dikasih bantuan, ya kan? Oh ya, satu lagi aku lupa. Nanti terakhir, ya, aku mau sharing nih sama teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang mau masuk ke stage, ya, mau kelihatan mukanya untuk ngobrol-ngobrol sama aku langsung, nanti boleh di akhir sesi nanti. Oke? Mundur. Mau dong. Mau. Oke, padahal aku ngincar ke Abrar loh. Oke, nah itu contoh checklist table-nya. Mungkin kita langsung masuk aja apa aja yang secara general yang harus kita siapin di tata letak gudang dan siap dengan kondisi campaign. Ya, sebelumnya aku nggak bosan-bosan nih nanyain buat teman-teman. Ya, apakah gudang Shopee Salar sudah ditata dengan baik? Coba jawab dulu. Udah atau belum? Belum. Udah, belum. Belum tahu. Belum, udah banyak yang belum juga ya. Jadi kalau misalnya belum, coba pelan-pelan dirapihin gudangnya. Jadi biar nanti ke depannya kita bisa operasionalnya makin nyaman, terus di gudangnya juga makin nyaman untuk karyawannya, biar karyawannya nggak terlalu sumpah juga. Proses pemenuhan pesanannya juga akan lebih cepat jadinya. Nah, terus untuk gudang sendiri, apa sih yang harus kita perhatiin di saat-saat terakhir ini sebelum campaign?
ya. Yang pastinya kita ingetin jangan sampai ada inbound barang di hari H campaign, ya. Ini biasanya ada nih yang kayak gini, ya. Tidak pas hari campaign masih inbound barang gitu. Inbound apakah? Inbound itu barang yang masuk, Kak. Kita nge-restock barang, itu namanya inbound. Ya, kalau outbound barang yang keluar, kalau inbound barang yang masuk. Artinya kita nambah stok barang kita. Tapi jangan dilakukan itu di hari H campaign. Kenapa? Ya, kenapa? Karena di saat campaign itu yang kita harus perhatiin adalah area outbound kita udah cukup kapasitasnya menampung target penjualan kita gitu. Jadi jangan inbound terus tapi kita lupa kalau kita akan keluar barang banyak, jadi kita harus sediain tuh space untuk barang-barang yang mau keluar ini, ya. Terus juga beri pemisah yang jelas untuk setiap area dan setiap barang berada di tempatnya. Jangan sampai berantakan. Kalau misalnya salah ngambil barang, taruh lagi di tempatnya. Disesuaikan. Ya, apalagi untuk barang-barang yang punya variannya banyak nih. Misalnya kayak baju. Baju dia size S, dia ada banyak warna. Atau dalam satu warna dia ada banyak size. Itu kan kalau misalnya udah salah naruh sekali, itu bakal susah tuh habis itu, ya karena udah acak-acakan barangnya. Oke, jadi itu yang harus kita perhatiin, jangan inbound di hari H campaign, kasih pemisah dan area outbound pastiin clear, ya. Terus stok produk di level 100%. Jadi nge-restocknya bukan di hari H campaign, tapi kalau mau sekarang itu harusnya udah masuk tuh stok barangnya, atau paling lama sekitar ya 3 hari lah. Jadi kalau 3 hari sebelum hari H campaign itu kita masih bisa untuk rapihin barang di dalam gudang, ya kan? Kita udah bisa ngitungin, kita bisa QC, terus besoknya kita bisa langsung naruh di sesuai tempatnya dan update stoknya yang ada di Shopee, gitu. Oke. Nah, terus di sini jangan lupa setelah restock itu masuk ke posisi penyimpanan dengan rapi, taruh di raknya masing-masing. Terus juga stok yang ada yang baru masuk itu jangan lupa diupdate di Shopee kayak yang tadi aku bilang. Kasih penanda untuk setiap variasi produk biar nggak kecampur-campur. Oke, jadi kasih tanda untuk setiap variasinya juga. Karena kalau misalnya kita punya produk dengan beberapa varian, kita cuma ngasih warna doang tandanya di situ, tapi nggak ada size-nya juga di situ, itu bakal susah untuk menalinnya. Apalagi biasanya di campaign itu kan lebih hektik tuh. Kita si karyawan kita, si picker itu kan lebih capek tuh kerjanya. Otomatis konsentrasi menurun. Kalau kita naruh barang asal-asalan lagi, gitu kan, barang kita acak-acakan, makin capek tuh si picker. Jadi kerjanya makin gak optimal. Ya. Terus tenaga kerja yang cukup dan siap menghadapi lonjakan pesanan. Pertama dari gudang, yang kedua dari stok, yang ketiga dari tenaga kerja nih. Oke, tenaga kerja kita harus pastiin untuk kesiapan tenaga kerja kita dengan baik dari jumlah, fisik maupun mental. Ya, jadi setiap karyawan punya gambaran akan adanya campaign. Oh, campaign ini berarti pesanan bakal lebih banyak nih. Berarti gue harus istirahat cukup nih. Gue nggak boleh begadang nih, gitu kan. Gue harus semangat nih untuk ngadepin campaign ini, gitu kan. Nggak boleh agak santai-santai, nggak boleh terlalu banyak ngopi nih, nggak boleh terlalu banyak perokok nih, biar kerjaan cepat beres gitu. Jadi kasih pembekalan-pembekalan gitu sama karyawannya. Terus juga karyawan mengetahui sistem kerja di gudang, SOP yang berlaku selama campaign. Jadi teman-teman bikin SOP selama campaign, mungkin bikin waktu istirahatnya di apa namanya diatur lagi gitu kan, biar nggak ada pos-pos yang kosong. Terus juga pengambilan barang dan si QC, si packer ini harus gimana kerjanya, itu bisa diatur lagi untuk keperluan campaign-nya, biar nggak keteteran. Ya. Terus kalau misalnya teman-teman apa namanya
ke kayaknya nambah karyawan deh gitu kan, nambah karyawan, terus sudah nambah karyawan, bikin shifting gitu kan, biar dari pagi sampai malam operasional jalan terus dan nggak memberatkan karyawan. Jadi kita bagi per shift, mungkin contohnya kita bagi 2 shift gitu. Nah, setiap shift kita tentuin PIC-nya di situ siapa, yang sebagai leader itu siapa, ya, atau kita siapin insentif buat overtime mereka, dan jangan lupa product knowledge tambahan. Oke, jangan lupa product knowledge. Kenapa? Ya, karena biasanya chat di hari H campaign itu lebih banyak nggak daripada biasanya? Ayo, lebih banyak nggak chat di hari H campaign? Banyak banget. Nah, kalau misalnya admin kita itu cuma taunya balesnya kayak, oh yuk, stok ready Kak, silakan diorder, cuma gitu-gitu doang kan sayang gitu kan. Padahal banyak nih pembeli potensial yang masuk ke kita gitu kan. Apa yang harus kita lakuin? Harusnya kalau misalnya kita punya admin yang product knowledge-nya bagus, ya kan? Kita bisa arahin tuh, misalnya dia nanya produk A. Produk A ini punya beberapa ukuran. Dia nanya yang ukuran kecil. Kenapa nggak kita arahin aja ke yang ukuran gede? Nah, atau enggak misalnya produk A dia berhubungan sama produk B nih, misalnya kayak bumbu-bumbu dapur gitu kan. Biasanya kan punya pasangan-pasangannya tuh. Nah, dari situ si admin ini harusnya bisa ngasih, nggak sekalian produk ini Kak, ini kan biar makanannya lebih enak lagi nanti gabungan dari bumbu-bumbu ini gitu. Jadi kita bisa nerapin cross selling dan juga upselling gitu. Ya, jadi chat itu penting. Chat itu sangat penting karena kayak aku juga pernah bilang kalau chat itu adalah garda terdepannya si seller-seller gitu. Siram tanam, siram tanaman ganggu. Oke, itu kita udah nampung kok Kak. Keluhan-keluhan Kakak kita udah mulai sampein, semoga nanti dapat pencerahan yang lebih baik lah. Terus juga jangan lupa persiapkan pihak logistiknya. Ya, apa yang harus dilakuin di persiapan terakhir untuk pihak logistik, jangan lupa ya, untuk hubungi pihak jasa kirim yang diaktifkan selama campaign. Terus juga sesuaikan jasa kirim yang aktif dan nggak aktif di setiap level produk. Jangan sampai misalnya di hari H campaign ini kita nggak mau ada orderan yang same day gitu kan, yang instan same day kita nggak mau ada di hari H. Ya udah, jangan lupa kita atur ya jasa kirim itu di setiap level produknya. Jangan sampai nanti lupa ngatur ini kita yang keteteran sendiri gitu, karena untuk apa namanya, proses order untuk produk-produk yang pengirim pesanan-pesanan yang pengirimannya pakai same day itu kan cuma 1 hari gitu. Kita siram balik dengan chat promo sampai kapok. Balas dendam ya Kak ya. Itu kayak siapa tuh dari Kak Albert. Oke, jangan lupa dia tetapkan PIC ya. Ya benar, itu udah di, emang itu juga dari kakek infonya kita juga udah sampein sebenarnya itu nggak mengganggu performa chat seller, cuman yang keganggu itu adalah ketika apa namanya, kita mau bales-balesin kirain pembeli tapi itu kita kebuang udah beberapa detik untuk ngeliatin chat siram tanaman doang gitu ya. Terus tetapkan PIC untuk sortir dan memantau serah terima barang. Jadi jangan sampai ada barang-barang yang miss, ya. Sortir harus ada orang satu, terus juga serah terima barang jangan dilepas gitu aja. Takutnya kita nggak tahu kan orang seperti apa, takutnya ada barang yang hilang, barang yang kececeran, dan juga biar lebih untuk kita make sure aja barang yang kita handover ke pihak logistik itu benar-benar ke handover semuanya. Oke,
Terus juga optimasi proses pemenuhan pesanannya, jangan sampai lupa. Tetapkan PIC untuk sortir prioritas pengambilan barang agar lebih efisien. Terus juga strategi dan alur pengambilan barang dalam satu kali perjalanan telah dipahami. Gitu. Jadi kondisi campaign itu kan dia banyak untung nih sebenarnya untuk si pembeli juga. Ya karena harga yang murah, terus juga banyak promo-promo yang menarik. Jadi memungkinkan si pembeli-pembeli itu kan dia belanja itu lebih dari satu toko, ada dari beberapa toko, dan biasanya ya nilai check out itu agak kecil. Ya, nilai check out itu agak kecil karena dia biasanya nyari produk-produk yang dia pengen dan itu dari toko-toko yang berbeda biasanya. Nah, itu yang harus kita perhatiin, PIC untuk sortir prioritas pengambilan barang, strategi dan alur pengambilan barang dalam satu kali perjalanan. Kalau bisa, produk-produk yang kita apa namanya, yang kita promoin, yang target penjualan kita, oh di produk ini yang di push untuk promo gitu kan. Produk itu kita udah pre-packing dulu. Ya, kita pre-packing dulu produknya. Jadi ketika campaign berlangsung, produk itu masuk, orderan untuk produk itu kita tinggal tempel resi gitu-gitu. Oke. Okay. Biar lebih cepat lagi. Jadi di hari H kita nggak harus packing untuk barang-barang yang benar-benar di hari pas di campaign itu barang itu adalah barang jagoan kita, barang yang kita bakal jadi fast moving di toko kita. Terus juga prioritas pesanan dengan batas kemas tercepat, pastikan selalu memprioritaskan pesanan dengan batas masa pengemasan tercepat 1 hari untuk jasa kirim berikut. Ya, ini teman-teman waktu itu aku udah infoin juga ya. Kak Natalia, aku iklan selalu boncos. Wah, kemana Kak? Kemarin malam ya. Kemarin malam kita bahas soal iklan, Kak. Iya, 2 hari yang lalu kita bahas soal iklan. Kenapa boncos? Apa yang harus kita lakuin itu kita udah bahas. Nah, dan ini aku ingetin lagi, yang same day, yang instan itu kalau misalnya kita aktifin, ya berarti kita harus harus prioritasin untuk order-order dengan menggunakan jasa kirim itu gitu, yang instan dan same day itu. Ya karena masa pengemasannya cuma 1 hari. Terus juga pembagian tugas, shifting, dan pelatihan. Ini penting nih. Ya, jadi biar tahu dia fokusnya kemana karyawan kita, terus kayak tim leader dia harusnya ngapain, gitu kan. Admin dia harusnya ngapain, admin chat, admin apa namanya, admin print gitu kan. Itu kita harus bagi-bagi benar-benar jadi nggak ada yang tumpang tindih tuh di situ. Terus juga picker, misalnya kita punya beberapa picker, kita tetapin dia untuk area-area mana gitu, itu juga bisa. Checker juga harus dipastiin lagi, terus juga packer, kita kasih mungkin waktu untuk dalam satu kali packing itu berapa lama gitu kan, untuk jadi KPI-nya mereka juga, dan siapkan satu runner biar tidak ada barang yang menumpuk. Ya, jadi ini yang biasanya sepelein, nggak usah lah, nggak usah pakai runner, akhirnya barang ada yang numpuk gitu kan. Nah itu yang harus kita perhatiin juga. Oke, terus pelatihan-pelatihan kayak yang tadi aku bilang, product knowledge, terus juga untuk proses pesanan yang cepat seperti apa, kalau karyawan kita belum tahu, itu harus kita kasih tahu lagi. Dan sounding juga kalau kita mau adain shifting, kita juga harus kasih tahu dulu ke pekerja-pekerja kita, jangan sampai dia kaget pas di hari H, lah kok dia dari jam segini sampai jam segini gak ada info sebelum-sebelumnya, jadi kita harus sounding terlebih dahulu. Oke, terus juga untuk percetakan resinya, ya admin mencetak resi secara massal sesuai waktu cut off time-nya. Jangan cuma print order masuk, print order masuk, print order masuk, print.
itu bakal bikin kita kewalahan, ya. Jadi kita tetapin cut off time-nya itu jam berapa, jam berapa, jam berapa aja. Dan juga kalau misalnya kita masih pakai kertas HVS, pastiin admin dapat membedakan warna kertas untuk masing-masing jasa kirim. Kalau kita udah bedain kertasnya. Karena kemarin ini pas aku sharing soal pakai kertas yang beda-beda, ada juga caranya yang teman-teman masih pakai kayak stabilo gitu atau spidol warna-warni gitu kan, ditandain warna ini untuk jasa kirim ini, warna ini untuk jasa kirim ini gitu, biar nggak salah taruh dan nggak iya kececer itu barangnya, ya. Nah, ini untuk cut off time-nya, mungkin selama campaign berlangsung, teman-teman bisa tetapin malam hari, waktu print-nya jam 8, gitu kan. Jadi, kita dari jam 8, kita mulainya mungkin dari jam 12 siang dulu nih. Ya, jam 12 siang kita mulai, terus udah jam 12 siang, jam 3 kita print lagi dari orderan yang masuk lewat dari jam 12 sampai jam 3, udah kita print lagi di jam 3, nanti tungguin lagi orderan masuk dari jam 3 sampai jam 6 gitu, kita print di jam 6. Nah, terakhir dari jam 6 sampai jam 8 kita print di jam 8. Ya. Terus juga gitu seterusnya, dari jam 8 kita tungguin sampai pagi. Kalau misalnya kita punya waktu yang lebih, kita bikin 5 cut off time pun juga nggak apa-apa. Kayak misalnya pagi di jam 10 print dulu gitu kan. Tapi kan waktunya agak terlalu mepet nih, dari jam 10 ke 12. Jadi kenapa kita saranin jam 12, jadi disiap-siapin dulu di awal barang-barang mana aja. Jadi kan kita udah ngeliat tuh, kita pre-packing dan lain-lain, baru deh habis itu print resi biar cepat. Oke. Nah, terus ini yang kita udah infoin juga per 2 September kemarin. Ini udah 3 kali nih info ini aku kasih tahu nih. Jangan sampai teman-teman lupa untuk yang same day dan juga yang instan kayak JNE, Yes, GoSend, GoSend dua-duanya itu instan same day, Grab juga instan same day, Shopee Express juga dua-duanya. Itu cuma 1 hari ya masa pengemasannya dikasih. Terus juga nah, terus sortir resi berdasarkan prioritasnya. Jadi kita mulai dulu dari orderan yang kuantitinya satu-satu dulu. Ya, kuantitinya yang satu-satu dulu kita kumpulin, kita ambil barang-barangnya satu-satu satu-satu. Habis itu baru kita naik ke kuantiti yang 2 gitu. Jadi biar sekali jalan itu dapat banyak tuh, jadi kita nggak satu resi, oh ini ntar bisa lagi satu resi gitu, itu kan ribet tuh. Jadi pas sekali jalan itu kita ambil dulu yang satu-satu, ya dalam satu keranjang itu cuma satu. Dan juga prioritas pengambilan pesanan tercepat, kayak tadi aku bilang, pertama dari yang satu dulu, kedua di atas satu, ya. Untuk habis itu beragam produk dengan beragam variasi dengan kuantitas yang satu, atau di atas satu itu bisa kita di bagian akhir untuk pengambilannya. Jadi kita mulai itu satu produk yang sama dengan variasi yang sama dengan kuantitas satu dulu, gitu. Oke. Terus juga proses pengambilan barangnya, picker itu akan mengambil barang di tempat penyimpanan dengan sesuai dengan apa jenis barang yang akan diambil tuh, ya. Nah, habis itu picker ngasih ke packer di area pengemasan. Jadi itu juga yang harus kita perhatiin untuk si picker ini adalah kayak apa ya, running apa namanya istilahnya itu kayak running time lah. Jadi dari satu tempat ke tempat lain itu nggak jauh, jadi itu kita atur total gudang kita, dan jangan lupa produk-produk yang terlaris kita dan yang ikut campaign itu ada di bagian depan. Ya, biar dia nggak terlalu lama waktu perjalanannya dari satu ke tempat lain.
Terus juga proses pengecekan barang, satu orang checker akan melakukan pengecekan untuk kelengkapan barang. Jadi pas dari picker, sebelum masuk ke packer, ada checker dulu yang ngecek. Ini dicek dari setiap resinya, ini udah sesuai, ini udah sesuai, ini udah sesuai. Kalau ada yang belum sesuai, jadi belum ke packing duluan gitu. Kita menghindari, meminimalisir apa namanya kesalahan dari situ. Kalau misalnya ya dari checker udah ngecek, dia bisa tandain, habis itu udah ditandain baru oper ke packer ya. Nah, terus juga pengemasan barang untuk setiap packer dengan materialnya gunakan dengan material siap pakai ya. Oke, kalau masih bingung, ada nggak Shopee jual material siap pakai? Ada kok, bisa dicek di Shopee official kok. Ya, terus juga kasih satu orang yang jadi runner biar nggak ada penumpukan barang di area packer. Jadi di meja packer itu setiap kali selesai kita bisa langsung taruh di apa namanya di area outbound sesuai dengan jasa kirimnya masing-masing. Jadi di area outbound itu kita juga udah batas-batasin dan kita kasih keranjang-keranjang sesuai dengan jasa kirimnya biar nggak ada barang yang campur. Oke. Okay. Terus serah terima barang jasa kirim kayak yang tadi aku bilang, pisahin barangnya untuk meminimalisir kehilangan barang ya atau pengiriman jadi double. Itu kita antisipasi, jadi pisahin barang-barang itu di area outbound, jadi pakai keranjang-keranjang. Atau misalnya pakai karung-karung pun juga nggak apa-apa, yang penting kepisah tuh dari setiap jasa kirimnya. Terus juga alur proses fulfillment dilanjutkan sesuai pembagian shift. Jadi satu orang leader itu yang mastiin tugas dari si picker, admin, packer itu berjalan dengan lancar semuanya. Jadi tanggung jawab ada di seorang leader. Jadi teman-teman harus nyari leader yang benar-benar kompeten lah gitu. Jangan cuma bisa nyuruh-nyuruh doang, tapi dia juga bisa untuk kalau misalnya ada kendala apapun dia bisa improve di situ. Oke, itu untuk di apa namanya di operasional ada banyak tuh tadi ada 8 hal yang kita sharing. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada, aman. Runner tadi itu orang yang apa namanya istilah gampangnya itu dia yang mindah-mindahin barang kak. Ya paling butuh runner itu biasanya yang di meja packer. Jadi dari packer yang siap udah selesai di packing dia langsung apa naruh di tempat outboundnya sesuai dengan jasa kirim masing-masing biar nggak ada penumpukan barang, biar nggak ada pengiriman yang double, terus juga biar nggak ada barang yang rusak yang hilang. Oke, kalau untuk yang dikemas itu picker kak. Jadi dari picker dia ngambil barang, terus ngasih ke checker. Checker itu yang ngecek barang, ya udah sesuai atau belum. Baru habis itu kasih ke packer. Nah dari packer, kalau misalnya packer itu sekalian yang naruh barang kata tempat pemisahan sesuai dengan jasa kirimnya, barang yang keluar itu kita bisa sediain satu runner di situ. Gitu. Oke. Nah, dari operasional ini nih, kira-kira dari yang aku share tadi, ada nggak yang belum, apa namanya, belum ready untuk teman-teman? Ada poin yang, oh ini kayaknya aku belum nih, aku harus lakuin, ada nggak? Pernah double bareng juga? Nah, itu biasanya kayak gitu, Kak. Karena nggak ada yang ngontrol di situ. Kayaknya produk knowledge. Kalau jelek, nggak mau join Surabaya. Oke. Sip, bisa kita lanjut?
Ajarin sampai oleng dong pengen naik haji. Oke, sebelum lanjut aku izin dulu ya sebentar ya. Lumayan nih hari ini cukup panas. Jadi aku butuh sedikit asupan air dulu. Oke, aku udah balik lagi, udah selesai minum. Oke, kita lanjut ke bagian marketing checklist nih. Jadi untuk marketing itu berapa persen persiapan dari teman-teman untuk menuju 99 Super Shopping Day nih? Ya, mulai dari desain, terus dekorasi toko, timelinenya, terus juga iklannya, terus udah nyiapin voucher atau belum, harga promosinya udah set atau belum. Dari hal-hal ini, dari beberapa hal ini, teman-teman udah persiapannya di bagian marketing itu udah berapa persen nih? Coba kira-kira berapa persen kesiapannya dari beberapa poin ini? Masih belum ngeset harga promo, dekorasi toko bingung. Boleh dicek Kak di pusat edukasi penjual. 40%. Berarti ya masih ada hari kok Kak untuk persiapan kita masih ada hampir seminggu lagi untuk persiapannya. Sekitar 5, gak nyampe 5 hari ya. Sekarang tanggal 3, ya 5 hari lah persiapannya. Oke, untuk checklist tabelnya kita juga akan bagi nanti ada beberapa persiapan yang harus kita siapin. Contoh dari desain dan dekorasi toko, dari persiapan yang harus kita lakuin apa, color tone-nya udah sesuai belum sama produk sama identitas toko kita gitu kan. Brand image toko kita itu udah sesuai dengan color tone-nya belum. Terus juga uh, jangan lupa tambahin juga, kita juga bisa tambahin logo di setiap desain-desain kita biar orang lebih gampang untuk kenalin oh ini logo desain dari toko ini nih gitu kan karena ada logo kita. Terus juga kayak template foto produknya, feed dan story itu satu template normal. Terus juga jangan lupa seragamkan semua templatenya biar nggak beda-beda dan lebih enak melihatnya, be eye catching lah jadinya. Ya. Terus juga ada beberapa hal lain kita langsung bahas aja kayak marketing dan promosi juga harga promosi kita udah cek kita bisa cek dulu harga kompetitor terus juga kita cek lagi harga kita dengan harga segini kita dapat margin berapa dari situ baru kita bisa nentuin diskon yang tepat apa masuk akal nggak kalau kita taruh harga segini jadi itu diperhitungkan dulu. Oke, terus juga nama promosinya juga dicek, vouchernya. Nah, nanti aku bahas satu persatu. Nah, yang pertama untuk dekorasi toko dulu nih. Ya, kalau misalnya teman-teman bingung cara bikin banner, oh nggak tahu cara bikin banner, jangan lupa ya Shopee udah nyiapin fitur kreasi banner untuk teman-teman. Jadi bisa digunain tuh fiturnya banner-bannernya kayak yang ada di slide aku ini itu bisa teman-teman gunain. Oke, tinggal diganti aja foto-foto yang ada di sini sesuai dengan foto produknya teman-teman. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan sih untuk oh nggak bisa Kak bikin banner nggak ngerti caranya.
Nah, itu bisa pakai fitur kreasi banner. Di mana lihatnya? Nah, itu benar Kak Krisanti. Sudah ada, tinggal ceplokin doang foto produk kita. Udah kelar tuh. Ya, ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada sih ya, kalau nggak salah sekitar 6 macam deh, Kak. Untuk banner toko ya, terus ada yang kecil-kecil pun juga ada. Ya, yang banner sederhana itu ada juga. Itu bisa dicek di dekorasi tokonya, pas kita mau masukin foto itu ada pilihan fitur kreasi banner gitu. Oke. Okay. Nah, terus juga dengan dekorasi toko yang bagus dan apa namanya, yang bagus lah pokoknya, itu ada 5% kenaikan tingkat kunjungan ke halaman produk dari halaman toko, ya. Terus juga 7% kenaikan pembeli kembali ke toko yang sama, dan 18% kenaikan daya tarik toko dan lama kunjungan pembeli. Oke, karena dia ngelihat, oh ini bagus nih desain tokonya, kayaknya toko ini meyakinkan nih, karena itu meyakinkan mereka juga. Oh ini penjualnya kredibel nih, kayaknya bagus nih kalau beli di sini, percaya deh sama produk-produk dari toko ini, dari desainnya aja bagus gitu kan, dari tokonya aja niat gitu kan, nggak mungkin barangnya jelek gitu. Pasti juga pelayanannya juga bagus nih. Oke. Nah, itulah keuntungan kita menggunakan dekorasi toko. Banyak sih hal yang bisa kita dapetin, toko kita juga makin enak dilihat, tapi jangan lupain, color tone-nya harus disesuaiin semuanya, jangan nabrak-nabrak warnanya, ya. Nah, kemarin itu Color Mind ya, kalau nggak salah. Itu bisa ngecek warna, misalnya kita mau pakai warna intinya apa, warna warna yang cocok sama warna intinya itu ada apa aja, itu bisa dicek di situ. Oke, terus persiapkan promo dan vouchernya. Ya, jadi voucher toko saya, voucher produk, voucher ikuti toko. Kalau voucher toko kan untuk menaikkan apa namanya, menaikkan jumlah transaksi dalam satu pesanan gitu kan. Itu bisa pakai voucher toko dan voucher produk. Jangan lupa teman-teman naruh nominal minimal belanjanya itu dilihat dulu dari komposisi penjualan produk kita, rata-rata check out-nya di angka berapa si pembeli kita ini gitu. Yes, benar Kak Ima. Kakek udah ngasih tahu tuh kemarin ngajar perpaduan warna yang bagus itu kayak gimana. Nah, ini soal voucher, teman-teman bisa dicek di bisnis saya, di bagian penjualan, di situ ada komposisi, ya, biar kelihatan tuh komposisi penjualannya teman-teman, itu biasanya pembeli itu rata-rata check out di nominal berapa, itu. Jadi, biasanya ada 3 nominal yang dikasih tahu, yang tertinggi, yang teman-teman ambil, yang 3 nominal tertinggi ini. Itu, misalnya rata-rata satu kali check out itu orang 65.000 gitu atau 67.000 gitu kan. Nah, kita bisa bikin tuh minimal belanja 70.000 akan dapat diskon berapa. Gitu. Jadi jangan cuma bikin satu voucher toko doang. Kalau bisa bikin beberapa voucher. Seenggaknya 3 lah, 3 voucher toko. Jadi beda-beda nominal, beda-beda syarat pembeliannya, nominalnya. Dan untuk voucher ikuti toko, kalau misalnya ini kan tujuannya voucher ikuti toko ini untuk dapetin pembeli baru nih, ya kan, untuk dapetin pembeli baru. Gimana caranya biar voucher ikuti toko kita ini diklaim? Ya berarti kita bisa bikin voucher ikuti toko ini lebih besar nominalnya daripada voucher toko. Itu potongannya lebih besar daripada voucher toko. Kalau misalnya kita voucher ikuti toko kita nominalnya kecil potongannya, ya mending pakai voucher toko juga gitu. Karena toh mending pakai voucher toko aja, gue nggak perlu follow jadinya. Itu. Untuk cara bikin voucher ikuti toko bisa dicek di pusat edukasi penjual, Kak. Di situ kita udah taruh tuh cara-caranya banyak di situ. Oke. Jangan lupa, 1 dari 14 barang yang dibeli di Shopee itu menggunakan voucher toko.
Ya, karena pembeli kita itu seneng banget sama voucher. Bener nggak? Teman-teman juga aku yakin kalau ada voucher pasti akan lebih tertarik untuk belanja. Bener nggak? Kalau ada voucher nih belanja gitu. Ada voucher ini belanja mau itu online mau itu offline sama aja. Aku pun juga begitu. Kalau ada voucher itu menambah hasrat untuk ingin berbelanja gitu. Ya. Terus juga persiapkan konten sosial medianya teman-teman. Jangan lupa di sosmednya juga diinfoin kalau produknya teman-teman lagi promo di Shopee gitu kan. Jangan lupa untuk template-nya disamain semua. Jangan lupa juga color tone-nya itu diperhatiin, postingannya yang menarik dibikin. Terus juga teman-teman bisa bikin giveaway juga. Ini kesempatan nih untuk mendorong produk-produk yang nggak laku, udah lama nginep di gudang, udah debuan, kalau nunggu makin lama lagi itu barang jadi lapuk, ya udah mendingan kita giveaway aja untuk barang itu, ini waktu yang tepat. Oke, okay? Di mana lakuin giveaway-nya? Gimana sih cara ngelakuin giveaway gitu kan? Nah, itu teman-teman bisa lakuin di Shopee Feed. Oke, okay? Atau bagiin voucher-voucher menarik untuk followers toko kita itu biar kunjungan toko kita meningkat juga itu di Shopee Feed atau di Shopee Story. Oke, okay? Karena lebih dari 1 juta pengguna mengakses Shopee Feed setiap harinya dan 50.000 jumlah pengguna toko dari feed per harinya, pengunjung toko dari feed per harinya. Jadi setelah dia lihat feednya bagus, dia akan masuk ke toko. Jadi itu juga harus kita perhatiin nih, feed kita harus bagus dulu. Ya, dan juga 20.000 jumlah pengikut toko meningkat setelah melihat postingan di Shopee Feed yang menarik dan dia masuk ke halaman tokonya teman-teman. Yes, gaya posting di IG gitu Kak. Sama aja sebenarnya kayak kita posting di IG, postingan kita nggak menarik, nggak ada juga orang yang nge-like gitu. Tapi kalau postingan kita menarik, banyak orang yang nge-like, bahkan ada orang yang mau nge-share postingan kita itu gitu. Oke. Okay. Terus juga repost foto atau video ke Shopee Feed dengan menghubungkan Instagram toko kita juga, nggak usah bikin ulang konten di post di Shopee Feed gitu. Yang penting kita hubungin aja dari Instagram ke Shopee Feed, jadi biar connect tuh. Kita upload di sini, kita bisa re-upload di sana, repost di sana gitu. Pilih dan posting 33 foto atau video terbaru dari Instagram kita. Ya, gunain di perangkat itu bisa digunain di perangkat Android versi 2.45.30 dan iOS versi 2.450 lah kalau nggak salah. Gitu. Oke. Dan juga gunakan fitur koin penjual, ini juga bisa nih di fitur promosi saya biar dapat lebih banyak pembeli untuk nonton sesi streamingnya kita. Dan karena untuk streaming ini biasanya banyak juga nih sebenarnya orang yang ngunjungin, lebih dari 1 juta pengguna setiap harinya. Terus lebih dari 6.000 sesi streaming yang berlangsung setiap hari. 180.000 jam streaming dalam 1 hari di acara Shopee 12.12. Cukup banyak kan? Nah, kebanyakan dari kita itu bilang, nggak pede Kak untuk live gitu. Yang nonton cuma 3 orang, 4 orang. Itu kalau awal-awal kita mau ngelakuin itu, terus kita udah ngelakuin yang nonton dikit, nggak apa-apa. Jangankan kita, kayak YouTuber-YouTuber yang gede sekarang aja, pertama kali upload video, berapa orang yang nonton. Tapi karena dia konsisten dan dia improve terus, ternyata kurangnya di sini nih, kurangnya di situ tuh, gitu kan. Habis itu dia akan naik dengan sendirinya, dengan konten kita yang kita improve terus, gitu juga akan naik. Jangankan itu deh, yang nonton seminar online ini awal-awal dulu itu dikit banget, cuma 2 orang, 3 orang, 5 orang. Tapi sekarang-sekarang udah sampai ratusan, bahkan sampai ribuan yang nonton sekali sesi gitu, ya kan? Karena kita improve terus.
Apa yang kurang kita lihat, oh kurangnya di sini, oh ada fitur ini nih yang bisa dimanfaatin, ya udah kita pakai gitu. Terus gunakan iklan Shopee dan program Shopee lainnya juga, jangan lupa ya, gunakan iklan Shopee. Terus peningkatan omset itu bisa sampai 15%, jumlah pesanan sesudah iklan Shopee itu bisa naik 20%. Nah, kalau teman-teman masih bingung gimana cara untuk nge-set iklan Shopee-nya, itu bisa dicek di iklanku.shopee.co.id. Itu ada tips-tipsnya di situ juga. Oke. Nah, terus juga 60% peningkatan pendapatan penjual yang mengikuti program gratis ongkir ekstra dibandingkan penjual biasa. Kita ngomongin gratis ongkir ekstra nih, di luar dari teman-teman mikirin biaya adminnya. Ada yang udah pakai gratis ongkir ekstra nggak di sini? Sorry, sebentar ya. Oke, sorry intermezzo dikit ya. Terus kalau misalnya nih udah pakai kayak gratis ongkir ekstra, cashback ekstra itu naikin 2,5% juga. Yang pakai salah satu aja itu bisa naik. Ada yang udah ngerasain nggak? Udah pakai gratis ongkir ekstra, terus pakai cashback ekstra, berasa nggak kenaikan penjualannya? Kita ngomongin di luar biaya admin ya, kita ngomongin dari layanan yang kita pakai, itu naikin nggak penjualan kita? Naik. Naik. Nah, itu berasa banget tuh Kak Hendra. Nah, jadi teman-teman yang masih nggak usah lah pakai gratis ongkir ekstra, itu mendorong karena behavior dari pembeli kita, bukan pembeli kita doang. Rata-rata orang Indonesia sih ada potongan, ada yang free, itu bakal cepat siapapun orangnya. Kan? Nah, itu gunanya kenapa kita harus pakai layanan-layanan yang ada di Shopee ini. Oke, kayak gratis ongkir ekstra, cashback ekstra, terus juga di cashback ekstra ini 2,5 kali kenaikan penjualan, ditambah lagi banyaknya jumlah voucher dan nilai cashback yang lebih tinggi dibandingkan voucher biasa, gitu. Jangan mikirin potongan, yang penting ada untung. Wih, keren nih Kak Hendra nih. Ya berarti harus perhitungkan juga ya kayak beberapa harga produk kita, terus juga dari biaya-biaya layanan itu kita masih dapat berapa gitu, itu harus diperhitungkan juga. Karena kalau teman-teman tahu ya ada di e-commerce lain itu malah biaya adminnya itu ya, atau mereka ada yang nyebutnya kayak komisi gitu, itu paling kecil 5%. Ya, paling gede itu 35%. Tuh, bahkan ada yang sampai segitu. Shopee hitungannya masih masih di bawah ini biaya-biaya admin ya. Ya. Nah, terus juga ini nih ya yang eh, aku kena e-commerce lain ada 10% tuh pusing. Nah, kalau udah nggak kena di apa, udah ngerasain di e-commerce lain dengan yang berbeda gitu kan, itu bakal kelihatan tuh, oh ternyata Shopee biaya adminnya nggak ada apa-apanya ya gitu. Nggak usah sebutin Kak, nggak enak. Nah, terus COD nih, COD ini bisa jangkau 35% Kak. COD ini bisa jangkau pembeli hingga 3 kali lipat lebih banyak dengan COD ini gitu. Nah,
Jadi teman-teman bisa aktifin karena banyak juga pembeli kita itu yang belanja itu pakai COD layanannya. Cuman balik lagi emang ya banyak pengiriman yang sering bikin kesel gitu kalau pakai COD. Cuman balik lagi ini bisa naikin penjualannya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya untuk si pembeli itu kalau nggak salah itu udah dikasih penalti juga kalau mereka berapa kali cancel dengan COD ya dengan alasan yang gak jelas dia ada hukuman juga untuk si pembeli itu tapi hukumannya aku lupa kemarin udah dikasih tahu cuman aku lupa ya terus juga kemudian ada pro tips nih untuk strategi marketing campaign akhir tahunnya teman-teman ya teman-teman bisa siapkan koleksi produk untuk dipromosikan yang pertama kali nih. Terus koleksi apa yang kita harus persiapin? Yang pertama, ya produk yang sudah tidak laku dan menumpuk di gudang. Itu kita bisa promoin pakai paket diskon. Ya kan, jual murah aja biar produk itu kejual, kita nggak rugi-rugi banget, dan gudang kita lebih lega lagi, kita bisa diversifikasi produk habis itu. Tambahin produk, misalnya kita jualan A, produk atau kita jualan tas bahannya kanvas habis itu oh kanvas laku nih kita jual tas lagi mungkin bahannya jadi bludru gitu gitu kan itu juga bisa. Nah terus juga produk yang kedua yang harus disiapkan adalah produk yang ingin dipromosikan ya itu produk yang ingin dipromosikan kita harus siapin juga kalau perlu pindahin lokasinya dari misalnya dia ada di tengah sekarang pindahin posisinya paling dekat sama pekar udah gitu produk yang kita promosiin itu kita bisa pre-packing dulu gitu ya untuk mempercepat proses di hari hanya ketika orderan banyak untuk produk tersebut terus juga produk best seller kita juga taruh di depan dan juga produk yang hits atau lagi trending nih kita jualan produk yang lagi trending gitu kan biasanya ada trending-trending di hari di saat-saat tertentu kayak waktu itu ada topi-topi yang bunny gitu kan yang kupingnya naik-naik terus ada juga kayak sebelumnya ada uh, fidget spinner gitu itu juga kayak kayak trending kayak gitu kalau kita jual di saat ini trendingnya apa kita bisa siapin juga produk-produk itu karena biasanya yang dicari adalah produk-produk itu gitu oke terus juga tentukan nilai diskon yang bisa kita berikan jadi dari koleksi produk yang kita punya itu tentuin maksimum diskon yang kita bisa kasih urutkan produk berdasarkan diskonnya mulai dari yang kecil sampai yang terbesar itu mulai dari yang kecil sampai yang terbesar. Oke, gimana cara cara nentuin diskon yang tepat untuk produk kita? Waktu itu kita udah bahas tentang materi promosi, kita udah kasih juga Excel-nya untuk teman-teman ngukurnya berapa yang tepat biar kita dapat untuk maksimal. Itu juga dari template itu kita udah kasih. Jadi manfaatin tuh template-nya, ya. Terus juga kumpulkan koleksi produk dan nilai diskon tersebut dan buatlah promo menarik. Ya, kalau misalnya yang lain bikin promo-promo cuma potongan harga doang, ya udahlah kita bikin giveaway juga. Terus juga mungkin kita bikin kontes juga, kayak di Instagram kita bikin kontes transaksi di Shopee, terus kirimin apa DM-in bukti transaksinya, nanti akan dipilih pemenangnya untuk dapetin giveaway-nya gitu. Itu kan bisa tuh kayak kontes-kontes kayak gitu. Terus promo toko saya, terus juga pakai paket diskon juga, flash sale toko juga digunain, ya. Atau promosi menarik lainnya, kayak paket diskon itu kan bisa kita gunain untuk produk-produk yang kurang laku tuh. Ya kan udah apa cuma diem doang, nggak kemana-mana dia. Ke Muhammad Iqbal. Nanti malam ngopi ya di rumah, biar enak sharingnya.
Nih aku nyediain kopi juga nih Kak di rumah. Ada kopi Aceh Gayo. Ya. Terus di untuk pakai diskon kayak tadi aku bilang atau enggak produk-produk yang kurang laku itu kita bisa sandingin nama produk yang laku kita gitu. Apa produk yang mali laku kita eh, apa namanya kita sandingin sama produk-produk yang kurang laku biar ke dongkrak juga nih produk-produk ini gitu. Oke. Terus kalau misalnya udah selesai promo gitu kan, jangan berhenti juga dulu promonya. Biasanya ada juga orang-orang yang setelah promo itu masih nyari-nyari karena biasanya setelah promo itu dia kebanyakan penjual itu kan ngelakuin clearance sale. Nah, itu juga bisa masih kita bikin promo di saat-saat kayak gitu. Jadi setelah masa campaign biar nggak terlalu turun penjualannya, kita masih bikin promo. Jadi promosi nih. Enggak, Kak, aku buat konsumsi sendiri kok. Aku pecinta kopi hitam soalnya. Oke, terus selanjutnya, waduh, pada janjian nih. Malam aja kalau temuannya, jangan lupa ya, Kak. Protokol-protokol kesehatannya harus diikutin juga. Karena kayak kemarin aku bilang, daerah aku lagi zona hitam. Jadi benar-benar nggak bisa kemana-mana. Aku juga di Surabaya tuh. Daerah mana Kak? Daerah Depok Bogor tuh lagi zona hitam Kak, Kak Narendra. Jadi dibatasin jamnya, terus juga boleh aktivitas itu cuma sampai jam 6 doang di luar rumah gitu. Oke, kita lanjut jauh banget. Lumayan Kak. Oke, nah lanjut lagi. Wah, 15.30 ada seminar juga di kampus Shopee. Itu ketemu Kak Tias kayaknya deh Kak. Sekarang hari apa nih? Hari Kamis. Oh iya, itu ada Kak Tias juga nanti di situ tuh. Kak Tias IG Live. Nah, terus jangan lupa kita lanjut dulu. Ini banyak ngobrolnya jadinya sekarang. Siapkan voucher ya untuk meningkatkan konversi tokonya teman-teman. Misalkan antara voucher untuk pembeli baru dan pembeli setia kita. Kalau pembeli baru kan kita bisa pakainya voucher ikuti toko tuh. Ya, kalau untuk pembeli lama, pembeli setia biar dia belanja lagi kita bisa pakai voucher toko. Atau misalnya kita mau jemput bola, ya kita bisa pakai voucher produk, kita lihat dia transaksi berapa kali gitu di toko kita dan dia biasanya belanja apa aja di toko kita kasih voucher untuk pembeli itu gitu. Ada yang pernah ngelakuin itu nggak? Jemput bola ke pembelinya, ngasih voucher langsung ke pembelinya. Sering, ya. Itu jadi kita ngebangun relasi juga jadinya sama pembeli. Terus juga bikin sense of urgency juga bisa tuh teman-teman bikin. Jadi misalnya kayak apa namanya bikin voucher ikuti toko gitu kan. Terus teman-teman taruh di Instagram, di Shopee Feed, di Shopee Story gitu kan untuk segera follow toko teman-teman. Kalau misal untuk 100 followers pertama, pas teman-teman ngadain itu bakal dapetin diskon 20%. Nah, nanti yang kedua bakal dapetin 10% diskonnya 200 pengikut kedua, 300 pengikut sisanya diskon 5%. Jadi kita bikin sense of urgency biar orang itu pas ngelihat, oh berarti gue harus follow nih, lumayan nih ada potongan gitu kan. Itu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk bikin juga apa namanya banner-banner kalau teman-teman ngadain voucher, bikin voucher dan kasih sense of urgency-nya gitu.
Oke, terus juga sampaikan promosinya teman-teman lewat sosial media. Ada banyak seller udah ngelakuin ini. Jadi aku ngelihat di Instagram Story gitu kan, biasa itu kan banyak iklan juga sekarang. Biasanya satu story teman, satu story iklan, satu story teman, satu story iklan. Nah, pas story iklan itu dia ngasih tahu untuk berbelanja di Shopee gitu kan. Aku cek ternyata iya dan dia bagus banget. Aku lupa nama tokonya apa tadi itu. Dia jualannya kalau nggak salah pakaian cowok, kaos-kaos gitu dan fitnya bagus banget jadinya. Ya kan? Nah, teman-teman juga bisa lakuin itu di Shopee Feed ya, bikin di Shopee Feed, kategoriin seluruh koleksi dan promosi yang dibuat, masukkan promo ke dalam jadwal kalender promosi kita. Sampaikan promosinya lewat sosial media dan dekorasi toko kita. Jadi bukan cuma di Shopee Feed doang, bukan cuma di Shopee Live doang. Jadi kita udah di post di Shopee Feed, kita juga live juga di Shopee Live. Terus di sosial media kita juga kasih tahu dekorasi kita toko kita jangan lupa cantumin juga kalau kita lagi ada promo untuk produk ini, kita ada promonya nominalnya berapa itu kita juga sampaikan. Terus kalau perlu ya bikin hashtag yang menarik ya, bukan kalau perlu sih malah kita anjurkan bikin hashtag-hashtag juga sesuai sama tokonya teman-teman juga. Mungkin kalau kayak tim SOS nih bikinnya Dakdikduk SOS 99 gitu ya, sesuaiin aja sama campaign yang teman-teman lakuin. Oke, terus ya ini kan tanggal berapa nih hari ini nih, tanggal 3. Nah, tanggal 4 besok ya biasa itu udah ada pre-hype untuk meningkatkan awareness toko. Teman-teman biasanya udah ada banner-banner kayak gini nih, ya kan? Terus tujuannya itu adalah meningkatkan awareness toko, terus juga meningkatkan jumlah followers. Nah, teman-teman juga bisa tuh bikin-bikin kayak gitu tuh, bikin giveaway sebelum apa namanya, sebelum hari H campaign. Terus juga jangan lupa bikin apa namanya, alur cerita menarik untuk promosinya teman-teman. Jadi misalnya dari sebelum itu produk yang kita kasih giveaway apa, terus ceritanya di situ apa gitu kan. Nanti pas di hari H apa yang dipromoin gitu-gitu itu juga harus kita pikirin. Jadi jangan asal naruh-naruh barang aja dengan berharap dapat ada bannernya nggak Kak? Lupa nih. Bentar. Oke. Nah, ini produknya, yang produk-produk lagi booming nih sekarang, produk-produk yang banyak orang pakai sekarang, itu yang kita gunain produknya, ya. Terus juga di tanggal 5-nya gitu kan, bikin promotion awareness-nya, meningkatkan kunjungan toko selama periode promosi. Tujuannya, tipenya, kasih informasi dan daily special promo. Misalnya di hari ini kita ada potongan sebesar segini untuk produk-produk ini nih gitu. Terus koleksi produk yang udah kita sediain dari sebelumnya. Jadi setelah dapetin lebih banyak pengikut, kasih tahu promosi yang kita punya selama campaign. Jadi bukan cuma di hari H doang, di hari ini ada apa, di hari besok ada apa, terus H-1 ada apa, itu juga harus kita kasih tahu ke follower-follower kita. Nah, jangan sampai di hari awal pre-hype itu untuk ngasih tahu orang itu kita udah pakai promo yang paling gede. Jangan, tapi dari yang kecil-kecil dulu sampai nanti paling gede promonya kita kasih itu di hari H-nya. Ya. Terus kayak contoh ide promosi nih kayak gini nih. Ya kan, daily voucher claim, ajak pembeli merebut voucher tokonya. Ya, voucher toko terbatas. Jadi kita bisa bikin voucher toko, kita pajang di voucher toko itu, kita bikin nominalnya agak gede daripada biasanya, tapi jangan yang paling gede, karena paling gedenya itu ada di hari H-nya.
Jadi teman-teman bisa posting voucher ini di Shopee Feed, bisa posting di Instagram, di Facebook, dan lain-lainnya, di Shopee Story, itu bisa teman-teman posting di situ. Jadi orang cepat-cepat untuk klaim, jadi nanti pas dia bisa langsung gunain kapan aja gitu. Jadi waktunya juga kita kasih tahu selama periode promosi gitu. Ya. Nah, terus juga buat harga koleksi produk tertentu jadi Rp99. Ya, mungkin yang awalnya sejuta kita jadiin 999.999, yang awalnya 10.000 kita jadiin 9.999 gitu. Kayak waktu itu kita udah sempat bahas tentang apa namanya psikologi psychological price. Nah, itu masuk tuh ke situ. Jadi kita jadiin ke 99. Ya, jangan dibuletin. Oke, karena sesuai dengan temanya di promo kali ini kan 99 tuh, semuanya ada angka 99-nya gitu. Oke. Terus juga di tanggal 6, ini kan tanggal 6 sampai 8, apa nih yang harus kita lakuin? Kita bikin customer engagement-nya di situ. Ya, engage terus pembelimu dengan konten-konten menarik. Shopee Live, lakuin giveaway, bikin quiz-quiz yang ada di Shopee Story, di Shopee Feed. Terus juga bisa buat cerita yang menyentuh emosi pembeli kita, ya, kondisi gudang, cerita inspirasional dan lain-lain, ataupun edukasi-edukasi terkait dengan produk yang kita jual. Misalnya cara penggunaan produk kita, terus juga produk kita cara nyucinya seperti apa yang bagusnya, biar kalau misalnya aku kayak jeans gitu, biar dapat shading yang bagus itu cara nyucinya seperti apa gitu, itu juga kita bisa sharing lewat Shopee Live dan lain-lainnya itu. Jadi kita buat engage si pembeli kita itu dari tanggal 6 sampai tanggal 8 September. Terus setelah itu di puncaknya ya di 9 September itu barulah kita bikin promo yang paling menarik. Dari bikin deal yang berbeda-beda di setiap jamnya mungkin, terus juga kita kasih koleksi produk terbaru kita, dan juga bikin voucher dengan voucher yang terbatas untuk bikin sense of urgency itu tadi, ya, dan lain-lain. Motifnya adalah biar kita dapat cuan-cuan di 99 itu, ya. Dan tujuannya maksimalkan penjualan, mendapatkan banyak pesanan, membuat pembeli berbelanja kembali. Ya. Terus juga produk yang kita gunain itu apa dong Kak? Koleksi produk terbaik teman-teman keluarin semua di 99 itu. Ya, kalau ada produk terbaru kita juga keluarin di 99 itu. Oke. Okay. Dan yang berikutnya ya, setelah selesai campaign, jangan puas diri dulu, mulai jualan lagi ya. Kita tetap semangat untuk jualan dari sampai 9, apa produk-produk yang kurang laku itu kita bisa bikin clearance sale biar penjualan kita tetap ada, biar tetap datengin pembeli baru juga ke toko kita. Terus juga biar ngejaga performa pesanan kita dan penjualan kita tetap tinggi, ya. Karena biasanya di retail pun itu juga ngadain ini biasanya. Setelah campaign gede, dia ngadain clearance. Biasanya kalau retail kan dia di akhir tahun tuh. Nah, kalau kita udah bisa ngelakuin di sini, di 99 setelah tanggal 9 kelihatan tuh produk-produk yang gak laku, kita bisa jual-jualin pakai clearance sale, cuci gudang. Habis itu kita bisa stok produk baru yang mungkin lebih menghasilkan untuk toko kita gitu. Ya, produk yang digunain kalau setelah campaign ya jelas produk-produk yang nggak kejual. Tuh, catat dulu tanggal 10 clearance sale. Jangan lupa infoin juga kalau kita ngadain clearance sale ke pembeli-pembeli kita. Oke? Okay? Nah, terus juga ada nih di 99 ini, Super Shopping Day ini ada Shopee Feed, ya, konteks untuk Shopee Feed.
Hadiahnya itu ada 7 voucher toko senilai 1 juta rupiah. Terus juga ada 3 Samsung Galaxy A11. Ya, ada yang mau ikut nggak nih ngelihat hadiahnya ini? Lumayan tuh voucher toko 1 juta. Terus kalau kalau misalnya nggak dapat voucher toko, dapat handphone, ya kan? Nah, teman-teman bisa ikut. Di sini kita udah kasih linknya di bagian bawah. Waduh, ketimpa. Nah, eh, terus cara berpartisipasinya gimana? Itu teman-teman posting foto atau video minimal 9 kali di Shopee Feed dan minimal 9 kali di Shopee Story selama periode kompetisi. Periodenya itu tanggal 27 sampai tanggal 9 September. Jadi masih ada kesempatan nih teman-teman. Masih ada beberapa hari lagi. Terus juga gunakan tag produk dan hashtag 99 super shopping dalam postingan kita. Jadi setiap postingan yang kita post itu juga harus disertakan sama hashtag 99 super shopping. Gitu. Ya. Untuk satu pemenang dengan itu tipe pemenangnya ada beberapa penilaian. Yang pertama untuk satu pemenang dia dinilai itu dari komentar dan likes terbanyak. Ya, terus berikutnya penilaian kategori berikutnya itu postingan dengan estetika terbaik. Ya, kategori yang ketiga itu pemenang dengan postingan konten terkreatif. Jadi ada 3 nih kategorinya. Kategori dinilai dari komentar, kategori yang penilaiannya dari estetika fotonya, dari postingannya, terus juga dari postingan yang paling kreatif. Gitu. Oke, siap untuk ikut kontesnya, makanya siapin tuh kontennya teman-teman buat di-upload di Shopee Feed sama Shopee Story. Oke, siap, lumayan tuh hadiahnya. Oke, kita udah masuk ke penghujung acara kita. Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Aku undang ke stage nih. Gelap banget ya jadinya ya. Nggak menang kontes. Yang menaik ke stage hari ini bakal menang otomatis satu giveaway dari kita. Yuk, satu doang. Waktunya udah nggak terlalu banyak, Kak. Ayo, siapa? Ngobrol-ngobrol aja, Kak, sharing. Jadi dari persiapan-persiapan tadi, sarannya untuk teman-teman gimana? Terus juga persiapan apa aja yang udah kakak lakuin, gitu-gitu. Ayo, siapa nih? Aku tunggu sampai nih jam lewat 23 nih. Aku tunggu jam 3.25. Kalau nggak ada, ya kalau nggak ada berarti batal. Nggak ada nih yang bakal menang otomatis untuk giveaway-nya. Ayo, siapa yang berani maju? Tadi banyak loh. Tadi banyak loh yang bilang, mau dong, naik, mau dong, naik. Ayo, siapa nih yang tadi bilang-bilang mau naik? Ayo, belum touch up. Ayo, 1 menit lagi aku tunggu nih. Kalau nggak ada berarti nggak ada nih kayaknya nih. Aduh, gimana nih nggak ada yang mau giveaway nih? Entah langsung down. Aku mau, Kak Muhammad Rizal, mau ngopi, kirain mau naik. Oke, nggak ada nih, yakin. Kalau nggak ada, ya udah ditutup. Nggak jadi ada.
yang menang untuk otomatis giveaway-nya. Pakai webcam dong, Kak. Masa nggak pakai webcam? Nggak kelihatan dong. Siapa tahu lagi di gudang kelihatan kan kondisi gudangnya kayak gimana gitu. Cuma sharing-sharing aja Kak Julia, apa yang harus kita siapin kayak kemarin-kemarin ini kan kayak gitu doang tuh. Jadi saran untuk teman-teman, terus juga eh, apa yang udah kakak siapin sendiri untuk di 99 Super Shopping Day ini. Oke, waktunya juga udah habis karena waktu aku tinggal 5 menit lagi. Mungkin di kesempatan lainnya ya, ya kesempatan lainnya di sesi selanjutnya mungkin ada yang berani untuk maju, naik ke masuk ke stage sama aku, ngobrol-ngobrol. Terus berakhirlah sudah materi kita hari ini dan Kak Tasya udah langsung uh, gerak cepat tuh untuk ngasih materi hari ini. Silakan di-download, itu ada juga file checklistnya yang tadi aku liatin, itu bisa di-download di situ. Oke, silakan di-download. Kak Natasha boleh naik ke stage nggak Kak? Halo Kak Natasha, mau nggak nih naik ke stage? Tergantung Kak Tasyanya Kak, mau nggak? Pada penasaran ya sama Kak Tasya ya, karena cuma selalu hadir di chat, tapi nggak pernah hadir di muka, nongolin mukanya gitu ya. Banyak fansnya nih, Kak Natasha nih. Aku malu kata Kak Tasya tuh. Oke, nah, berakhirlah sesi kita hari ini. Semoga yang aku sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa cek checklistnya yang tadi udah bener-bener siap belum kita untuk campaign. Kalau misalnya belum siap, kita masih punya waktu nih untuk prepare masuk ke campaign gitu kan. Dan tadi pun kita ada pre-campaign dan after campaign. Pre-campaignnya kita harus ngapain? Kita udah tahu, kita bikin dulu promo-promo yang menarik, bikin alur cerita yang menarik sampai ke hari H. Tapi tetap di hari H lah yang kita harus bikin promo yang paling gede di toko kita. Setelah itu, baru kita bikin clearance sale dan lain-lain. Gitu. Oke, Cip, udah jam setengah 4, saatnya aku pamit. Jangan lupa untuk apa namanya persiapkan tokonya teman-teman sebelum 99. Terus juga cek terus, jangan bosan-bosan untuk ikutin seminar online Shopee. Jangan bosan-bosan untuk cek terus di pusat edukasi penjual kita. Jadi buat panduannya teman-teman, kalau ada yang bingung itu bisa masuk ke pusat edukasi penjual. Oke, semoga di era pandemi yang nggak kelar-kelar ini cuma cepat selesai juga ya, biar kita bisa beraktivitas normal. Pengen jalan-jalan nih, ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kekurangan. Materi webinarnya udah di-share Kak tadi. Oke, itu di scroll ke atas nih, aku kasih lagi nih. Kalau ada yang ketinggalan. Tuh, udah aku share lagi tuh. Tuh, Kak Ken udah share lagi. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangan untuk materi hari ini yang aku sharing. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain sesi. Bye-bye.